Selamat pagi Mbak Woro dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kelompok pengabdian masyarakat kami, yaitu analisis kewajiban perpajakan pada Kalimera Coffee Bar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mungkin kita perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Amalia Vinda Astri Puspitasari dengan NIM 23/2020-087. Yang kedua yaitu ada Peter Yuriko Konstantinoko dengan NIM 23/2020-089. Yang ketiga ada Afilian Yusistiawan dengan NIM 23/2020-092. Yang keempat ada Joshua Tunggul Handoko Simanjuntak dengan NIM 23/2020-093. Yang kelima ada Yordaniel Didan dengan NIM 23/2020-094. Yang keenam ada Agni Andreas Febrianto. Pertama-tama kami akan pendahuluan terlebih dahulu mengenai apa itu pengabdian masyarakat dan apa itu yang dimaksud dengan pajak. Lalu, apakah itu pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Lalu definisi pajak itu apa? Pajak sendiri merupakan suatu iuran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah yang tidak memberi kontraprestasi atau timbal balik langsung untuk membiayai pengeluaran negara yang telah diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Lalu selanjutnya yaitu permasalahan mitra yang ada di Kalimera Coffee Bar. Kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, khususnya yang ada di Kalimera Coffee Bar. Terjadinya penurunan penjualan yang diakibatkan oleh permintaan masyarakat yang menurun. Selanjutnya, pelaksanaan proses bisnis di Kalimera Coffee Bar belum memiliki prosedur yang baik karena belum memiliki pembukuan dalam pembayaran pajak. Selanjutnya, pemilik coffee bar sendiri juga belum mencantumkan PPN pada saat penjualan produk, sehingga jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Kalimera Coffee Bar belum pernah dibayarkan. Juga Kalimera Coffee Bar sendiri juga belum menerapkan pajak restoran. Maksud dan tujuan kelompok kami melakukan pengabdian masyarakat ini adalah memiliki maksud yaitu mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu mahasiswa memiliki kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat kepada UMKM. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama menganalisis aspek perpajakan yang dilakukan oleh Kalimera Coffee Bar dan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kalimera Coffee Bar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, pihak Kalimera Coffee Bar dapat mengetahui kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan dan yang belum terrealisasikan. Selanjutnya ada kondisi entitas. Kalimera Coffee Bar merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Lebih tepatnya kuliner berupa minuman dari olahan kopi. Contoh menunya seperti cappuccino, americano, kopi susu, kopi hitam, dan lain-lain. Untuk lokasinya yaitu berada di Jalan Seruni, Jalan Kauman, nomor 7, Sidoarjo, Salatiga, Jawa Tengah. Untuk jam operasionalnya dari jam 9 sampai 21 WIB. Untuk pemilik atau owner dari Kalimera Coffee Bar ini yaitu Bayu Aji dan didirikan sejak November 2016. Selanjutnya ada media promosi. Kalimera Coffee Bar menggunakan Instagram dengan akun yaitu @kalimera_coffeebar dan dengan menggunakan word of mouth atau dari mulut ke mulut, serta Kalimera Coffee Bar tidak bekerja sama dengan aplikasi e-commerce seperti Shopee Food, GrabFood, dan lain-lain. Untuk sistem kerja karyawan, Kalimera Coffee Bar ini memiliki 4 karyawan terdiri dari 2 barista dan 2 kitchen yang bertanggung jawab langsung kepada pemilik atau ownernya. Untuk shiftnya sendiri ada pagi dan sore. Untuk pagi dari jam 9 sampai 15 WIB, untuk sore 15 sampai 21 WIB, dan dengan menggunakan upah per bulan dan UMR. Kemudian ada omset dan penjualan. Kalimera Coffee Bar ini mengalami perbedaan sebelum dan selama pandemi.
Sebelum pandemi, hampir penjualan 100 gelas per hari atau omsetnya 60 juta per bulan. Dan untuk selama pandemi ini perbedaannya sangat drastis, yaitu menjual sekitar 15-40 gelas per hari atau omsetnya 9 juta sampai 24 juta per bulan. Dalam menjalankan bisnisnya, Kalimera itu menjalin kerjasama dengan distributor kopi dan coklat yang ada di Malang dan Temanggung. Hal ini dilakukan karena Kalimera memerlukan supplier dari dua bahan utama tersebut yang nantinya akan diolah menjadi menu yang akan disajikan oleh Kalimera kepada para pelanggan. Untuk kualitasnya, Kalimera sudah menjamin kualitas dari biji kopi ataupun coklat yang dipesan oleh mereka. Sedangkan bahan-bahan lainnya itu diperoleh dari pasar maupun teman dekat dari owner Kalimera itu sendiri. Untuk pengambilan bahan, biasanya pihak Kalimera itu langsung datang ke tempat bahan tersebut dijual. Nah, setelah mendapatkan bahan yang diperoleh, Kalimera itu akan menyimpan bahan-bahan tersebut di dalam gudang. Dan apabila nanti coffee shop akan buka, barista akan mengambil bahan tersebut secukupnya dan ditaruh di tempat penyimpanan kopi maupun tempat penyimpanan menu yang ada di tempat pengolahan. Apabila nanti ada pelanggan yang datang, pelanggan bisa langsung ke meja barista untuk memesan menu yang akan dipesan. Menu yang disediakan oleh Kalimera itu sendiri juga bermacam-macam. Setelah memesan, pelanggan bisa duduk ataupun singgah dan menunggu selagi pesanan diproses. Dan untuk bagian kasir akan menginput bagian tersebut dan selanjutnya akan diserahkan ke bagian dapur untuk melakukan pengolahan bahan. Proses pengolahan ini meliputi pengolahan bahan makanan dan pengolahan bubuk minuman yang nantinya akan disajikan oleh barista. Setelah melalui beberapa proses pengolahan, makanan dan minuman akan disajikan dan diantarkan kepada pelanggan yang memesan tersebut. Setelah pelanggan puas, pelanggan bisa melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang menu yang dipesan. Selanjutnya adalah aspek perpajakan. Aspek perpajakan yang pertama yang dipungut dengan pajak pusat adalah pajak penghasilan PPh final. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang menerima penghasilan atas usahanya. Objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dari Kalimera Coffee Bar selama 1 tahun pajak berjalan. Omset per bulan yang diterima oleh Kalimera Coffee Bar ini adalah 60 juta dan tarif yang dikenakan itu sebesar 0,5%. Sehingga perhitungannya adalah PPh final dengan tarif 0,5% dikali dengan omsetnya sebesar 60 juta akan mendapatkan PPh final sebesar 300.000 per bulan. Dan jika dijadikan selama setahun PPh final diterima oleh Kalimera yang harus dibayarkan Kalimera Coffee Bar ini adalah sebesar 3,6 juta per tahun. Lalu pajak pusat yang selanjutnya adalah pajak penghasilan PPh 21. Subjek pajaknya adalah karyawan tetap Kalimera Coffee Bar yang terdiri dari barista dan kitchen. Objek pajaknya adalah penghasilan atau gaji yang diterima oleh karyawan Kalimera Coffee Bar. Perhitungan untuk PPh 21 bagi karyawan dan karyawan kitchen, karyawan barista dan karyawan kitchen di Kalimera Coffee Bar adalah sebagai berikut. Gaji per bulan diterima adalah sebesar kurang lebih Rp2.100.000. Lalu gaji per tahunnya dikalikan 12 yaitu menjadi Rp25.200.000 dan biaya jabatan sebesar 5% itu sama dengan Rp1.260.000. Lalu gaji netonya adalah Rp23.940.000. Dan karena kebanyakan dari karyawan barista dan karyawan kitchen ini adalah belum menikah, sehingga PTKP-nya TK0 yang sebesar 45 juta. Lalu PPh 21 yang harus dibayarkan per tahun oleh karyawan barista dan karyawan kitchen adalah nihil, karena kan gaji netonya kurang dari PTKP. Selanjutnya, pajak daerah.
yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB P2. Pajak ini merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak pada Kalimera Coffee Bar adalah pemilik Kalimera Coffee Bar. Untuk objek pajaknya pada Kalimera Coffee Bar yaitu bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh Kalimera Coffee Bar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 1 miliar ditetapkan sebesar 0,1%. Diketahui luas tanahnya 170 meter persegi dan luas bangunannya 70 meter persegi. Untuk harga per meternya yaitu 1,5 juta rupiah per meter persegi. Dari data tersebut diperoleh NJOP tanah sebesar 255 juta rupiah dan NJOP bangunan sebesar 105 juta rupiah. Lalu untuk NJOP kena pajak dengan rumus total NJOP dikurangi NJOP TKP. Untuk total NJOP-nya sebesar 360 juta rupiah dikurangi NJOP TKP sebesar 10 juta rupiah, hasilnya 350 juta rupiah. Untuk PBB terutang dengan rumus NJOP kena pajak kali tarif. Untuk NJOP kena pajaknya sebesar 350 juta rupiah dikalikan tarifnya 0,1 rupiah, hasilnya 350.000. Pajak bumi dan bangunan dari Kalimera Coffee Bar ini akan dipungut setiap tahunnya. Berikutnya pajak daerah kedua, yaitu pajak penerangan jalan. Pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Subjek pajak pada Kalimera Coffee Bar adalah pemilik Kalimera Coffee Bar. Untuk objek pajak pada Kalimera Coffee Bar adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011, tarif Kalimera Coffee Bar ditetapkan sebesar 9% karena tenaga listriknya dari sumber lain selain industri. Sedangkan nilai jual tenaga listrik Kalimera Coffee Bar sebesar 750 juta rupiah per bulan. Untuk perhitungan pajak penerangan jalan dengan rumus tarif pajak dikali nilai jual tenaga listrik. Tarifnya 9% dikalikan nilai jual tenaga listrik sebesar 750 juta rupiah, hasilnya 67.500 rupiah per bulan. Pihak PLN akan memungut pajak penerangan jalan kepada Kalimera Coffee Bar dalam tagihan listrik yang diterima oleh pihak Kalimera Coffee Bar. Menurut observasi dan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, Kalimera Coffee Bar merupakan UMKM yang memiliki aktivitas bisnis yang cukup baik. Kewajiban yang ada di Kalimera Coffee Bar yaitu pajak penghasilan pribadi yang bersifat final karena omset tiap tahunnya kurang dari 4.800 miliar. Nominal pembayaran dan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi adalah 3.600.000. Pajak ini dikategorikan ke dalam self assessment system yang dibayarkan setiap 1 tahun berjalan. Menurut peraturan batas pembayaran akan jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Poin yang kedua yaitu Kalimera Coffee Bar dapat dikatakan wajib pajak yang baik karena sudah melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu. Yang ketiga, walaupun Kalimera Coffee Bar sudah taat dalam pembayaran pajak per tahunnya, tetapi Kalimera Coffee Bar sendiri belum melakukan pembukuan untuk pajak-pajak yang sudah dibayarkan. Yang terakhir, dari pajak-pajak yang sudah dibayarkan oleh Kalimera Coffee Bar, terdapat pajak yang belum dibayarkan yaitu pajak restoran. Rekomendasi: penulis menyarankan ke depannya agar Kalimera Coffee Bar mulai memperhitungkan pembayaran pajak restoran kepada konsumen agar tidak memberatkan pajak yang harus dibayarkan oleh mitra. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011, seharusnya Kalimera Coffee Bar menerapkan tarif restoran dengan kategori A sebesar 10%, dikarenakan pendapatan per bulannya 60 juta, yang dimana nilai penjualannya melebihi 10 juta. Jika Kalimera Coffee Bar ingin menerapkan pajak restoran tersebut, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Pajak restoran sama dengan omset per bulan dikali tarif.
yaitu 60 juta dikali dengan 10%, yaitu 6 juta per bulannya. Poin yang pertama, pembukuan secara terkomputerisasi sangat membantu untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam bidang operasional, pemasaran, dan kebijakan promosi. Poin yang kedua, dalam pembuatan laporan dan sistem kerja yang baik, Kalimera Coffee Bar membutuhkan seorang akuntan untuk membuat laporan keuangan dan tim manajemen yang baik. Yang terakhir, dengan adanya sistem pembuatan laporan yang baik dan jelas akan sangat membantu untuk menjalankan usaha dengan maksimal. Sehingga jika Kalimera Coffee Bar nantinya mempunyai rencana untuk membuka cabang, tentunya akan mempermudah jalannya operasi. Sekian presentasi dari kelompok 5, kelas perpajakan AC206B. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.